Di bawah, Raja Kegelapan meraung keras. Sepertinya dia terluka. Dia tidak tahan lagi. Dengan ledakan, dia langsung tenggelam dan menukik jauh ke dalam celah. Ingin pergi. Kemana harus pergi? Teriak Qin Chen dengan dingin, menebas lagi dengan pedang. Bergemuruh, langit pecah dan bumi retak, tetapi Raja Kegelapan tidak menoleh ke belakang, turun dengan gila-gilaan, dan akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan yang tak terbatas dan menghilang sepenuhnya. Mata Qin Chen berkilat, ada dorongan untuk bergegas ke jurang di bawah, tapi dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan berhenti. Meskipun kedua pedangnya melukai Raja Kegelapan, itu ada di jurang penguburan pedang yang ditutupi oleh susunan dan ditekan oleh leluhur pedang. Jika dia memasuki segel bawah tanah, dia mungkin tidak akan bisa melukainya dengan mudah. Raja gelap macam apa? Apakah ini seekor kelinci? Lari begitu cepat, ucap Qin Chen berkata dengan jijik. Leluhur Jian tertegun. Bocah ini tidak hanya menjatuhkan Raja Kegelapan, tetapi juga menelan banyak kekuatan Raja Kegelapan. Leluhur Jian dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Kegelapan yang telah menyelam ke kedalaman jurang terluka parah, dan setidaknya untuk jangka waktu tertentu, dia tidak dapat memiliki kekuatan untuk keluar lagi. Dan tanpa ancaman Raja Kegelapan, tekanan pada leluhur Jian juga sangat ringan. Sudah berapa tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat santai. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Raja Kegelapan terjun ke jurang yang dalam. Pada titik di mana pedang itu terkubur dalam-dalam, peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi cahaya. Di antara mereka, ada dua peti mati perunggu dengan raungan Xiao Wudao dan Jitian Guang, dan setelah kilatan cahaya, kedua kekuatan ini benar-benar sunyi. Peti mati perunggu juga telah mengembalikan warnanya yang aneh, dan tidak ada lagi cahaya mekar. Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius itu, menyingkirkan pohon iblis 10.000 dunia, semut kecil dan api kecil, lalu mendarat tepat di depan leluhur Jian. Junior telah melihat leluhur Jian. Ucap Qin Chen memberi hormat. Hahaha, generasi muda yang menjanjikan, benar-benar anak muda yang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ucap leluhur Jian masih sedikit bingung, dan langsung tertawa, ekspresinya bersemangat. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah juga melangkah maju. Satu berubah menjadi naga sejati dan yang lainnya menjadi bayangan darah yang mencapai langit, dan langsung datang ke depan, dan Lord of Abyss Demon juga melangkah maju. Siapa ketiga master ini? Ucap leluhur Jian bertanya. Qin Chen tersenyum dan berkata, salah satu dari ketiganya adalah leluhur naga prasejarah, dan yang lainnya adalah leluhur suci dari Sungai Darah. Mereka semua junior bawa keluar dari Vientiane God Tracer di medan perang 10.000 ras untuk membantu. Mereka adalah makhluk kacau kuno, dan mereka juga merupakan kelompok teratas, tapi junior pikir mereka biasa saja. Ucap Qin Chen mencibir. Nak Qin Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi marah, Pak Tua, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Kami berdua hanya karena tubuh fisik hancur, dan hanya menyisakan jiwa. Sekarang tubuh fisik yang kental ini hanya bisa memainkan 1/10.000% kekuatan kami. Jika ini adalah masa kejayaan kami, akan mudah untuk menghancurkan Raja Kegelapan, itu akan menjadi tamparan sederhana. Ucap Hong Huang Zulong menggunakan cakar naga untuk menjelaskan sedikit makna. Benarkah itu? Apakah kamu bisa menamparkan orang kuat dari lautan alam semesta sampai mati dengan satu tamparan? Ucap Qin Chen dengan bercanda. Ahem, metafora, apakah kamu tidak mengerti? Ucap Hong Huang Zulong dan berkata lagi, satu tamparan memang sedikit dibesar-besarkan. Sekarang, dua tamparan tidak bisa lebih. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, dan terus memperkenalkan Lord of Abyss Demon, yang ini adalah Master Yuan Mo, keturunan dari leluhur Abyss. Mendengar ini, Master Pedang Abadi di samping, aura pedang yang mencapai langit tiba-tiba muncul dengan niat membunuh. Sebaliknya, mata leluhur Jian memadat, hanya melihat Lord of Abyss Demon, dia sedikit tercengang. Karena dia bisa merasakan bahwa meskipun Lord of Abyss Demon adalah klan iblis, dia mematuhi perintah Qin Chen. Kamu tidak perlu khawatir, Master Yuan Mo sudah menjadi bawahanku, dan mengikuti perintahku. Ucap Qin Chen tersenyum. Ya Tuan, ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan hormat. Master Pedang Abadi tercengang. Keturunan leluhur iblis abisal ternyata adalah bawahan Qin Chen. Jika leluhur iblis abis tahu, berapa banyak darah yang akan dia muntahkan. Orang ini, mungkinkah yang itu?
Ucap leluhur Jian, matanya berkilat dan memikirkan sesuatu. Senior Jian, apa yang Anda ketahui? Ucap Qin Chen buru-buru bertanya. Ahem, jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Ucap leluhur Jian buru-buru menjawab. Qin Chen menggenggam bibirnya. Dia percaya bahwa leluhur pedang ini pasti tahu sesuatu. Karena Qin Chen telah samar-samar menyadari bahwa orang kuat kuno ini tampaknya memiliki beberapa tata letak. Kali ini, Shen Gong Zizun mengambil inisiatif untuk menyerahkan Xiao Wudao dan yang lainnya kepadanya, sehingga dia datang ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian untuk membantu leluhur Jian menekan Raja Kegelapan. Mungkin pasti ada hubungan antara Shen Gong Zizun dan Xiao Yao Zizun dan leluhur pedang ini. Namun, karena pihak lain tidak mau mengatakannya, Qin Chen tidak akan memaksanya. Kalau begitu, Senior Jian, maka saya akan segera pergi. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya. Bukannya dia tidak ingin tinggal, tetapi ketika dia bergabung dengan alam surga, dia merasa ada banyak orang kuat yang berkumpul di luar surga Teran. Selain itu, pada saat ini, di luar langit, aura yang mengerikan melonjak. Ini karena kekuatan tertinggi lainnya telah turun. Dia harus mendukung Shen Gong Zizun. Baiklah, ucap leluhur Jian mengangguk dan berkata kepada Master Pedang Abadi, Eternal, kamu sekarang telah menerobos Tianzun. Meskipun kamu bukan kekuatan teratas di alam semesta, kamu memiliki hati pedang tertinggi, dan kamu juga dianggap sebagai yang teratas. Kamu dapat pergi dengan Tuan Muda Qin Chen, kata leluhur Jian dengan sungguh-sungguh. Tuan, saya, ucap Master Pedang Abadi menunjukkan kekecewaannya, air matanya berlinang. Tak perlu dikatakan, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan bisa menembus alam tertinggi dalam hidup ini. Sekarang, masa depanmu berada di luar langit. Ingat, setelah kamu keluar, kamu akan menjadi keturunan dari Paviliun Pedang Tongtianku. Jangan mengecewakan Paviliun Pedang Tongtian. Ucap leluhur Jian menghela nafas. Tuan, lukamu, ucap Master Pedang Abadi berkata dengan cemas. Hahaha, manusia itu fana. Sekarang Qin Chen menghabiskan begitu banyak kekuatan Raja Kegelapan, dan aku merasa jauh lebih santai. Jika tidak ada yang lain, tidak masalah untuk menekan Raja Kegelapan selama 10.000 tahun. Ucap leluhur Jian tertawa. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berkata, adapun ini. Hanya saja sumber tubuhnya sudah habis, dan tidak ada suplemen. Suara Qin Chen jatuh, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, menggelegar, sumber asal yang mengerikan tiba-tiba bergerak di dunia ini. Mata Master Pedang Abadi tiba-tiba berputar. Antara langit dan bumi, sumber kekuatan yang sangat mengerikan melonjak, memancarkan napas yang berdebar-debar. Asal-usul yang perkasa berubah menjadi sungai yang menyapu, mengejutkan seluruh jurang penguburan pedang, mengejutkan Master Pedang Abadi dan leluhur pedang. Qin Chen berkata dengan ringan. Leluhur Jian, Senior Pedang Abadi, orang kuat seperti Anda belum pernah melihat ombak besar sejak zaman kuno. Anda tidak perlu dorongan seperti itu untuk menginspirasi generasi muda ini. Nah, itu adalah sumber yang saya dapatkan dari Vientiane God Racer. Selama leluhur Jian menelannya, meskipun saya tidak mengatakan itu dapat sepenuhnya memulihkan luka leluhur Jian, itu masih mungkin bagi leluhur Jian untuk memperbaiki sebagian. Kata Qin Chen dengan santai. Sungai asal yang panjang ini mengalir perlahan dan datang ke leluhur Jian dalam sekejap. Sumber kekacauan. Gumam leluhur Jian tersentak, matanya membelalak. Dia bisa melihat bahwa ini ternyata adalah sumber kekacauan. Harta karun seperti itu, seperti yang dikatakan Qin Chen, dapat memulihkan lukanya sampai batas tertentu. Ini, terlalu berharga, ucap leluhur Jian dengan sungguh-sungguh. Qin Chen tersenyum dan berkata, senior bercanda. Demi senior, bagaimana jika saya kehilangan keluarga saya? Jangankan sumber kekacauan, bahkan jika Anda membiarkan generasi muda lupa mati, generasi muda tidak akan pernah cemberut. Kata Qin Chen memandangi sungai yang panjangnya sekitar 10.000 kaki di depannya. Di samping, wajah Hong Huang Zulong penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nak Qin Chen, ini sepertinya bagian kecil dari sungai kacau yang kamu kumpulkan bukan? Dia tidak ada hubungannya dengan kebangkrutan keluarga Qin bukan? Qin Chen melirik leluhur Hong Huang dan berkata, saya bertanya kepada Anda, dapatkah Tianzun biasa mengeluarkan begitu banyak sumber kekacauan? Hong Huang Zulong terkejut, tidak mungkin. Sumber kekacauan sangat jarang, jangankan Tianzun,
bahkan yang tertinggi mungkin tidak dapat mengeluarkannya. Alasan mengapa Qin Chen memiliki begitu banyak sumber kekacauan adalah karena dia memasuki Vientiane God Treasure dan mengambil asal-usul bib giok kekacauan dari zaman kuno hingga saat ini. Qin Chen berkata dalam transmisi suara, "Tidak apa-apa. Secara umum, hal-hal baik yang tidak bisa didapatkan oleh Tianzun Puncak dari kebangkrutan, saya mengeluarkannya dan mengirimkannya. Dapatkah Anda mengatakan bahwa kebangkrutan itu tidak berlebihan?" Tetapi, ucap Hong Huang Zulong masih berpikir dan ingin berbicara lagi. "Diam," ucap Qin Chen memotongnya secara langsung, dengan garis hitam di wajahnya, "apakah Anda masih ingin keluar? Apakah Anda masih ingin saya menemukan naga betina itu untuk Anda? Jika berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, saya akan membuat Anda tidak dapat menemukan naga betina dalam hidup Anda." Hong Huang Zulong terdiam. Betapa tak tahu malu dia berdiri di atas pria seperti itu. Namun, leluhur Hong Huang merasa tertekan, tetapi dia tidak berani menunjukkan ekspresi sedikit pun di wajahnya. Jika Qin Chen benar-benar tidak menemukan ibu naga untuknya, bukankah dia akan mati sendirian? Pada saat ini, leluhur Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Qin Chen, terima kasih banyak." Dia menarik napas tajam, dan segera, sungai besar yang berasal dari kekacauan itu langsung memasuki tubuh leluhur Jian. Kulit ayam, rambut bangau, tubuh kurus leluhur Jian, dan setengah kakinya akan masuk ke peti mati, dan udara mati menghilang dalam sekejap. Bahkan wajahnya menjadi montok, dan kulitnya menjadi sedikit berkilau. "Tuan," ucap Master Pedang Abadi sangat bersemangat. "Hahaha, aku sudah banyak pulih." Ucap leluhur Jian tertawa terbahak-bahak, dan seluruh jurang penguburan pedang meraung. Qin Chen tidak menunggu leluhur Jian selesai tertawa, dan kemudian berkata, "Leluhur Jian senior, saya tidak tahu apakah sumber kekacauan milik junior berguna bagi senior." Leluhur Jian berkata, "Tentu saja ini sangat berguna." Qin Chen menghela nafas tiba-tiba. Leluhur Jian terkejut, "Kamu. Ini sangat bagus, mengapa kamu menghela nafas?" Qin Chen tampak sedih dan berkata dengan getir, "Oh, sebenarnya, sumber kekacauan ini untuk junior mempersiapkan latihan. Sumber kekacauan ini sangat langka. Mungkin junior harus mengandalkan kesempatan lain untuk menembus yang tertinggi di masa depan." Awalnya, junior berpikir bahwa leluhur dapat menyisakan sedikit. "Siapa yang mengira itu? Ah," kata Qin Chen menghela nafas berat. Leluhur Jian tiba-tiba sedikit malu. Ternyata benda ini ingin digunakan oleh Qin Chen untuk menerobos alam tertinggi. Tapi tiba-tiba, saya menelannya sendirian, apa yang bisa kita lakukan? Hati leluhur Jian langsung malu, tidak mungkin, sumber kekacauan terlalu penting baginya, Qin Chen tidak mengatakan sebelumnya, jadi dia menelan semuanya sekaligus, dan sekarang dia tidak bisa memuntahkannya. Ketika Hong Huang Zulong melihat ini, matanya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Nak Qin Chen, jangan membicarakannya. Saya tidak berpikir leluhur Jian melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, jika dia tahu ini adalah harta yang ingin kamu gunakan untuk menerobos, dia pasti akan menyisakan Sepgian. Sekarang Anda telah kehilangan kesempatan untuk menerobos ke yang tertinggi, tetapi menyelamatkan leluhur Jian adalah keberuntungan besar bagi ras manusia." Ucap Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Qin Chen melambaikan tangannya dengan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, saya seharusnya tidak mengatakan ini di depan para senior. Ini juga merupakan berkah bagi junior untuk memberikan kontribusi kepada para senior." Hong Huang Zulong berkata, "Leluhur Jian ini adalah orang kuat kuno umat manusia. Leluhur dari paviliun pedang Tongtian pasti memiliki beberapa harta di tubuhnya. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memberi Anda beberapa harta dan menebus Anda?" "Cukup, jangan katakan itu. Bagaimana kamu bisa meminta harta karun tertinggi seperti leluhur pedang senior?" Ucap Qin Chen tiba-tiba menyela Hong Huang Zulong, wajahnya jelek. "Leluhur Jian adalah kekuatan tertinggi ras manusia, apa itu sumber kekacauan saya? Senior telah berkontribusi begitu banyak pada ras manusia kita, bahkan jika itu adalah harta yang bisa membuat orang terlepas, saya rela mengeluarkannya." Kata Qin Chen sangat menginspirasi. "Leluhur pedang senior, kalau begitu, junior akan pergi lebih dulu." Ucap Qin Chen berbalik dan akan pergi. Tunggu. Ucap leluhur Jian menghentikan Qin Chen. Qin Chen dengan hormat berkata, "Junior tidak tahu apakah ada perintah lain dari leluhur Jian senior." Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh.
Aku tidak punya sesuatu yang bagus di sini, tapi aku bisa melelehkan kekuatan pedang ke dalam tubuhmu. Ucap leluhur Jian mengangkat tangannya. Cahaya pedang yang mengerikan mengembun dari tangan leluhur Jian. Begitu cahaya pedang muncul, itu segera mengejutkan dunia, meledak, dan kehampaan di jurang penguburan pedang, ada ilusi bahwa itu akan runtuh di tempat. Sungguh roh pedang yang mengerikan. Gumam Qin Chen, pupil matanya menyusut. Dia juga seorang master kendo. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh dunia berada di bawah kekuatan cahaya pedang ini. Jika cahaya pedang ingin menghancurkannya, dia tidak memiliki perlawanan dan tidak dapat menghindarinya. Tidak hanya Qin Chen, tetapi mata leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah juga menjadi serius. Pedang ini sangat kuat. Pedang ini pasti bisa melukai tubuh mereka. Layak menjadi salah satu master top teran kuno. Leluhur Jian berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan pedang ini adalah bagian dari pemahaman saya tentang jalan kendo. Sekarang, itu berubah menjadi jejak kendo dan memasuki tubuh Anda. Anda dapat memahami kendo dan kekuatan pedang. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda juga dapat menghentikan musuh sekali. Suara itu jatuh, dan cahaya pedang ini langsung memasuki alis Qin Chen. Untuk sesaat, tubuh Qin Chen bergetar hebat, dia merasakan cahaya pedang yang terang muncul dari luar lautan jiwanya, melindungi jiwanya, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Qin Chen menghirup udara dingin. Pemahaman leluhur Jian dalam kendo terlalu kuat. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa pemahamannya tentang kendo sudah sangat kuat, lagi pula, dia bisa dianggap menguasai jalan pedang yang hebat. Tapi sekarang sepertinya dia masih jauh. Qin Chen bahkan merasa bahwa jika dia bisa memahami aura pedang ini, dia bahkan mungkin bisa membunuh orang kuat tertinggi dengan basis kultivasinya saat ini. Qin Chen merasa luar biasa saat memikirkannya. Terima kasih, senior, ucap Qin Chen memberi hormat dan berkata dengan tulus. Setelah melepaskan kekuatan pedang ini, leluhur Jian juga sedikit kehabisan napas, jelas asalnya telah mengalami kerugian. Oke, nak, cepat pergi. Ucap leluhur Jian melambaikan tangannya. Ayo pergi, kata Qin Chen segera singkirkan ketiga orang Hong Huang Zulong, lalu pergi dengan master pedang abadi. Di alam surga selatan, dua pedang Qi menerobos udara saat ini, dan dua sosok terbang keluar dari area terlarang makam pedang. Senior Eternal, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Ucap Qin Chen menoleh dan bertanya. Master pedang abadi melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara Qin, jangan panggil saya senior. Saya tidak pantas. Anda telah menyelamatkan nyawa saya dan Qiongxian. Di masa depan, saya juga akan memanggil Anda Shao Chen seperti Qiongxian memanggil Anda. Itu tidak benar. Meskipun saya menyelamatkan Anda, senior juga menyelamatkan saya dan Sisi. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Saudara Qin mulai sekarang, dan panggil saja aku Eternal. Ucap Master Pedang Abadi dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu aku juga akan memanggilmu Saudara Eternal. Ucap Qin Chen tidak ingin membuang terlalu banyak energi dalam aspek ini. Itu hanya sebuah gelar. Master Pedang Abadi mengangguk dan berkata, Saudara Qin, ketika saya meninggalkan jurang penguburan pedang, leluhur menginstruksikan saya untuk mengikuti perintah Anda di masa depan. Kemana saya harus pergi selanjutnya, saya akan mengikuti perintah Saudara Qin. Qin Chen melirik Master Pedang Abadi, setelah tubuhnya dipulihkan, Master Pedang Abadi telah melangkah ke ranah Tianzun. Selain itu, niat pedang tertingginya memiliki warisan paviliun pedang Tongtian, yang juga merupakan sosok penjaga ekstrim senior. Hati Qin Chen tergerak, dengan cara ini, Anda akan mengikuti saya terlebih dahulu, dan saya mungkin membutuhkan Anda untuk tinggal di alam surga Teran. Master Pedang Abadi mengangguk, tapi dia ragu-ragu dan berkata, tolong juga Saudara Qin untuk memberitahu saya, di mana Qiongxian saat ini. Saya sangat, ayo bicara sambil berjalan, ucap Qin Chen melihat keluar langit, dan dia bisa merasakan bahwa orang kuat tingkat tertinggi telah datang. Dia segera bergoyang dan terbang langsung dari langit, dan Master Pedang Abadi juga mengikuti dari dekat. Dalam perjalanan, Qin Chen memberitahunya bahwa King Qiu Zi telah pergi ke rubah peri berekor 9 klan iblis. Master Pedang Abadi mendengar bahwa King Qiu Zi telah pergi ke keluarga rubah peri ekor 9, dia tidak dapat menahan nafas. Ratusan juta tahun kemudian, dia kembali ke paviliun pedang Tongtian. Tanpa diduga, Qiongxian juga kembali pada keluarganya.
Tampaknya klan adalah akar dari semua orang di alam semesta. Pada saat ini, seluruh alam surga tiba-tiba berguncang. Qin Chen mendongak, dan melihat sosok yang menjulang tinggi datang dalam kehampaan di luar langit. Qin Chen terbang sambil menatap ke luar langit. Di sana, aura tertinggi yang sangat menakutkan datang, dan tampaknya bahkan lebih kuat dari yang dirasakan Qin Chen pada Raja Raksasa sebelumnya. Hanya nafas yang datang, dan itu mengejutkan seluruh surga Teran. Tuan Sengong, bisakah Anda menanganinya? Gumam Qin Chen memiliki jejak kekhawatiran di hatinya, dan dia terbang dengan cepat. Dan saat ini, di luar langit, dalam kehampaan yang tak berujung, sosok seperti sungai yang panjang berjalan dari kejauhan, mengejutkan alam semesta. Merasakan datangnya nafas yang kuat, sekelompok orang dari tim penegakan hukum Dewan Teran tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Bantuan akhirnya datang. Ekspresi di mata Sengong Zizun juga menjadi serius. Tuan Tianhe, ucap Sengong Agung, penguasa Aula Tiangong. Ucap sosok itu terdengar sangat tinggi, dia berkata lagi, Anda dan saya sudah tidak bertemu selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda sudah menembus ranah Zizun dalam pertemuan ini. Selamat. Tiba-tiba, kekuatan kegelapan dan ketiadaan yang tak ada habisnya segera menyelimuti kehampaan di luar seluruh langit, dan pengekangan yang kuat menyelimuti di mana-mana. Itu adalah kekuatan supernatural dari domain teratas yang memblokir langit dan bumi ini, dan memenjarakan semua kehampaan di sekitarnya.